Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami tentang mazhab Keynes dan Neo-Keynes yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Safaulia, Eza Rukiat, Osin Romita Sinambela, dan Putri Okta Zulfiani. Keynesianisme atau teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan keluaran potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Adapun pengertian mazhab Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan keluaran dan lapangan pekerjaan ke kondisi lapangan kerja penuh. Tokoh-tokoh mazhab Keynes. Di sebelah kiri ada Alvin Harvey Hansen, Wesley Leontief, Paul Samuelson, Baron Keynes. Dan di sebelah kanan ada Simon Kuznets, John R. Hicks, dan John Maynard Keynes. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama. Perubahan dari unsur-unsur permintaan agregat, pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat permintaan melalui proses berantai atau proses pengganda. Bila tidak pasti meningkat dengan Rp1, tingkat permintaan agregat akan meningkat dengan suatu kelipatan dari 1 pelipat atau multiplier. Ini tergantung pada besarnya marginal propensity to consumption. Keynes berpendapat bahwa sistem laissez-faire murni tidak bisa dipertahankan. Pada tingkat makro, pemerintah harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi full employment. Sebab mekanisme otomatis ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan secara otomatis. Neo-Keynes merupakan penerus ajaran Keynes yang banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Teori-teori tersebut menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi atau business cycle dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Bagi kaum Neo-Keynes, fluktuasi ekonomi terjadi karena dua penyebab utama. Pertama, terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Kedua, fluktuasi terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan full employment, yang disebabkan oleh kakunya harga dan tingkat upah mekanisme penyelesaian. Karena perekonomian tidak selalu berada pada keseimbangan, sering terjadi fluktuasi. Ketidakseimbangan perekonomian yang berkaitan dengan pengangguran dan inflasi menyebabkan kaum Neo-Keynesian percaya pada perlunya investasi dan dari pemerintahan sebagai langkah koreksi. Tokoh-tokoh teori Neo-Keynes yaitu P.
Kuznets, John R. Hicks, Wassily Leontief, dan Paul Samuelson. Alvin Hansen tahun 1887 sampai 1975. Kelebihan Neo-Keynes. Kelebihan dari aliran Neo-Keynes adalah dengan adanya pemikiran tentang hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan pendapatan nasional. Maka tahun 1934 diterbitkan pertama kali hasil perhitungan pendapatan nasional Amerika. Dengan adanya pengenalan memperkenalkan lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional, mendorong banyak negara untuk lebih membuka pasarnya terhadap perekonomian internasional, termasuk Indonesia. Kekurangan Neo-Keynes. Kekurangan dari aliran Neo-Keynes menurut kami berkaitan dengan pentingnya peran uang beredar atau suplai uang dalam perusahaan. Sekian pemaparan video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.